Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabe. Yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat, yang kami hormati Wakil Bupati Kota Waringin Barat, yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan lindungannya, kita dapat hadir dan berkumpul bersama di Aula Sangga Bandua, Kabupaten Kota Waringin Barat dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Rabu 23 Juli 2025. Hadirin yang kami hormati, bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Berikutnya, pembacaan keputusan Bupati Kota Waringin Barat tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bupati Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Bupati Kota Waringin Barat nomor 800.1-200-BKPSDM.3 Romawi _2025 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bupati Kota Waringin Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan serta mengukuhkan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6
serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 8 dari daftar lampiran ini sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari keputusan ini. Kedua, pengeluaran sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 21 Juli 2025. Bupati Kota Waringin Barat, cap ditandatangani Nur Hidayah. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, UP Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan seterusnya. Lampiran keputusan Bupati Kota Waringin Barat tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 800.200-200-3-Romawi-2025 tanggal 21 Juli 2025. Alfa Husain SST MT, jabatan lama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah. Jabatan baru, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah. Muhammad Hasan Basri STMT, jabatan lama, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah. Jabatan baru, Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah. Rona Nirmala SPMM, jabatan lama, Sekretaris Dinas Pariwisata. Jabatan baru, Kepala Dinas Pariwisata. Edi Kusnandar Esos MAP, jabatan lama, Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah. Jabatan baru, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Muhammad Alamsah SPD, jabatan lama, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan baru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dwi Agus Suhartono SEMACC, jabatan lama, Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jabatan baru, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selesai. Persiapan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepada pejabat yang akan dilantik, dimohon menempatkan diri. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat, dimohon berkenan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala topik serta hidayahnya. Maka pada hari ini, Rabu, tanggal 23 bulan Juli tahun 2025, saya Bupati Kota Waringin Barat dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Kepada rohaniwan dimohon menempatkan diri. Pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, bertanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudari mengikuti dan meniru kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Selesai. Kepada rohaniwan, silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, dan fakta integritas pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat.
Kepada para saksi dipersilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan pertama oleh Bapak Alfa Hussein SST MT. Disilakan. Penandatanganan kedua oleh Ibu Rona Nirmala SPMM. Disilakan. Penandatanganan ketiga oleh Bapak Muhammad Hasan Basri STMT. Disilakan. Penandatanganan keempat oleh Bapak Edi Kusnandar SOS MAP. Disilakan. Penandatanganan kelima oleh Bapak Muhammad Alamsyah SPD. Disilakan. Penandatanganan keenam oleh Bapak Dwi Agus Suhartono SEMACC. Disilakan. Dilanjutkan penandatanganan oleh para saksi. Saksi pertama oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra kepada Bapak Dr. Andes Tengku Ali Syabana MSI. Disilakan. Saksi kedua oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia kepada Ibu Dr. Anda Aida Lailawati MSI. Disilakan.
Selanjutnya kepada yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat, kepada Ibu Haja Nur Hidayah SHMH, disilakan. Kepada para saksi dan pejabat yang baru saja dilantik, disilakan kembali ke tempat semula. Dan berikut bersama kita akan simak sambutan Bupati Kota Waringin Barat kepada Ibu Haja Nur Hidayah SHMH. Disilakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Langit cerah di atas Kota Waringin. Angin berhembus menyejukkan alam. Pimpinan dilantik dengan penuh yakin, siap membawa perubahan yang berdampak Kota Waringin Barat yang jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabe. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati para asisten, para staf ahli, kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati para camat, dan wabil khusus tentunya untuk keluarga besar dari Bapak Ibu yang baru saja dilantik, yang saya hormati juga dari Rektor Utama, mantan Setda Kota Waringin Barat, Pak Kusnan. Beliau mantan Setda yang keberapa, Pak? Nggak ngitung ya. Yang keberapa? Yang keempat. Ya, yang keempat. Bupati aja sudah berapa lah? Ya, saya hormati juga rohaniawan dan khususnya juga wabil khusus kepada Ibu Kepala Dinas BKSDM beserta seluruh jajaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa bersama-sama hadir dalam rangka pelantikan penjabat tinggi pertama di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebelumnya saya atas nama pemerintah daerah dan juga atas nama pribadi, baik secara pribadi dan jabatan kami selaku Bupati Kota Waringin Barat dan juga mewakili Pak Wakil Bupati Kota Waringin Barat mengucapkan selamat dulu kepada 6 penjabat tinggi pertama yang baru saja kita sumpah janji, yaitu di dalam melaksanakan amanah tugas ke depan. Tentunya harapan kami bisa siap membantu dalam menjabarkan visi misi kepala daerah, baik itu yang sudah menjadi nomenklatur secara urusan wajib maupun juga tentunya kepada SPM, pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu tentunya sesuai dengan amanat undang-undang yang sudah menjadi yang menekankan tentunya bagaimana manajemen ASN
Pentingnya prinsip kualifikasi, kompetensi, dan kinerja di dalam pengisian jabatan. Pelantikan ini juga tentunya melalui rangkaian kegiatan seleksi terbuka yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Jadi Pak Rektor, ini begitu panjang penantiannya karena proses di tahun 2024 ada 12 OPD pada saat itu yang kita lakukan lelang jabatan, tapi yang baru terakomodir, yang baru disetujui ini hanya 6 orang, 6 OPD. Nah, selebihnya ada 6 OPD yang akan kita laksanakan ini lelang ulang ya. Kemudian ada tambahan lagi ini sampai akhir tahun ini ada 4 OPD kita juga, berarti ada ruang 10 OPD yang akan kita lelang akan datang. Tapi ini tentunya proses karena kami secara aturan undang-undang belum 6 bulan, akhirnya ada tahapan-tahapan yang kami harus lewati, yaitu tentunya ada rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah, kemudian juga harus ada persetujuan dari Mendagri. Tapi setelah 6 bulan kami tidak harus lagi minta izin atau rekom dari Gubernur maupun Mendagri, tapi ini ranahnya cuma sampai BKN. Tapi tentunya tahapan proses di dalam pengambilan nanti ke depan itu tetap mengikuti ya, mengikuti aturan proses yang sudah menjadi tahapan. Baik itu nanti lelang seleksi terbuka dan kemudian nanti sesuai dengan tahapannya itu nanti ada tim pansel ya yang akan kita bentuk seperti yang sudah kita lakukan dengan kawan-kawan yang sudah dilantik pada saat ini. Tapi sebelum pelaksanaan lelang, tentunya kami juga kemarin sudah menyampaikan permohonan izin untuk melakukan jopit ya, untuk semua kepala OPD yang ada, jadi tidak terkecuali. Kenapa ini kami akan lakukan? Ya mungkin sedikit kami juga akan melihat potensi-potensi kemampuan secara kinerja dan juga penilaian kami terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengampu ya, dan juga menerjemahkan visi misi kepala daerah. Karena kami terus terang kami juga akan menilai dari sisi personalnya ya. Karena jopit ini kami butuhkan juga, selain memang tadi kita ingin melihat kinerja dari masing-masing personal, kami juga ingin mungkin penyegaran. Kalau terlalu lawas di situ ujarnya mungkin ya bosan juga, hendak mencari rasa yang hanyar, mencari rasa yang baru kayak gitu. Dan ini tentunya kami akan lakukan bukan karena kami menilai seseorang itu tidak mampu, tidak. Kami secara teknis ya, secara administratif pasti yang di depan-depan ini terutama yang saat ini sedang menjabat, masih menjabat di OPD, tentunya sudah tahu bagaimana menyesuaikan kondisi-kondisi yang memang ini juga mengikat ya terhadap tugas fungsinya masing-masing. Nah, tapi tentunya kami juga akan melihat kesesuaian ya. Nah, oleh sebab itu saya minta juga dengan Bu Kadis BKSDM ini segera mempersiapkan, karena termasuk Bu Kadis juga akan kita jopit ini ya, tidak terkecuali. Jadi semuanya kita jopit. Jadi mohon izin juga ini Pak Waket 1 ya, karena ini ada keterkaitannya juga dengan bagian dari pemerintah daerah. Jadi ini juga salah satu yang nanti akan kita lakukan. Setelah itu baru kita akan melaksanakan JPT lelang ulang. Ada 10 OPD ya. Jadi siap-siap ini untuk teman-teman yang akan ikut, kira-kira yang mana yang pas yang mau diikuti, monggo silahkan. Karena nanti itu kita open saja, terbuka ya. Kami dari
tim pansel yang lebih melihat bobot ya dari hasil itu, nanti akhirnya berapa nanti nilainya itu yang punya leading sektornya dari dari pansel nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dengan dilantiknya 6 jabatan pimpinan pertama pada hari ini, maka tentunya yang 6 OPD yang kosong kemarin, karena ini ada Pak Alpan staf ahli, kemudian Bu Rona Dinas Pariwisata, kemudian Pak Hasan asisten 2, kemudian Pak Edi di Kominfo, Pak Alam di Dinas Pendidikan Kebudayaan, dan juga Pak Agus di Damkar. Tentunya saya meminta kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik dan disumpah janji untuk bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, dan ini tentunya adalah jabatan pimpinan tinggi pertama yang telah melalui mekanisme seleksi terbuka berbasis sistem, yaitu mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam agen perubahan, di dalam mendorong inovasi, tentunya menggunakan pendekatan digital dalam data dan pengambilan keputusan, serta berani melakukan perbaikan tata kelola layanan publik. Tentunya ini diharapkan bagaimana saudara-saudari dapat mewujudkan dan juga menjabarkan visi misi Kabupaten Kota Waringin Barat yang menjadi arah utama RPJMD tahun 2025-2029, yaitu Kobar Makin Jaya. Percepatan penurunan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang juga merata hingga ke pelosok. Tentunya ini dipastikan bahwa setiap program dan kegiatan di dalam mendukung tujuan strategis daerah. Kemudian membangun budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan adaptif. Tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab saudara-saudari di dalam memberikan keteladanan, bukan sekedar instruksi atau melibatkan bawahan di dalam perencanaan, dan mendukung mereka di dalam peningkatan kompetensi. Tentunya mengingat bahwa birokrasi yang hebat dibentuk oleh kepemimpinan yang membina, bukan yang membebani. Jabatan adalah amanah. Setiap keputusan maupun berkenaan dengan kebijakan yang harus menjadi tanggung jawab tidak hanya secara administratif tetapi juga secara moral. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentunya dengan pelantikan ini saya berharap saudara-saudari dapat segera bekerja dengan cepat, tepat, dan tuntas. Jangan menunggu arahan, tapi hadirkan solusi dan inovasi. Jangan hanya mengikuti arus, tapi pimpin dengan perubahan. Susunlah peta jalan pembangunan jangka menengah yang sinkron dengan RPJMD 2025-2029. Pastikan bahwa saudara aktif terlibat dan menjadi bagian dari arsitek pembangunan Kota Waringin Barat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang baru dilantik. Tunjukkan kinerja terbaik. Jabatan ini bukanlah hadiah, tapi jabatan ini adalah amanah. Karena di dalam kehidupan pasti ada saatnya kita merasakan itu bahasa hukum alam. Saatnya saat ini kita berada di puncak, kita tidak tahu perjalanan kita, maka oleh sebab itu janganlah euforia dengan jabatan yang saat ini sudah diemban, tapi ini adalah bagian amanah tanggung jawab kita terhadap pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu sekali lagi ini adalah tanggung jawab yang sangat besar di pundak saudara-saudari, pekerjaan sudah menanti. Oleh sebab itu mari kita songsong Kota Waringin Barat yang lebih baik dengan semangat dan kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, beberapa hal. Semoga ini menjadi langkah bersama kita untuk selalu bersinergi di dalam bagaimana mencapai visi misi Kabupaten Kota Waringin Barat sesuai dengan tagline-nya Kobar Makin Jaya. Langkah maju jangan terhenti. Tujuan besar ada di depan mata. Mari bekerja dengan integritas yang tinggi, membangun daerah dengan karya nyata. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Hadirin yang kami hormati, berikutnya pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, atas nikmat dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami hadir bersama pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Semoga kegiatan ini senantiasa berada dalam ridha-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan kepada pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua, bagi masyarakat dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia. Berikan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Zat yang Maha Bijaksana, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin, para pahlawan pejuang kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh kehadirannya. Dan juga kami ucapkan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik dan juga diambil sumpah. Selamat menjalankan tugas untuk membangun Kobar semakin jaya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dan acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon dengan hormat kepada 3, 2, 1. Baik, cukup. Diikuti oleh istri dan juga suami dari pejabat yang baru saja dilantik, disilakan.